Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di pembelajaran kita pada hari ini. Pada kesempatan hari ini kita masih membahas tentang perpangkatan dan bentuk akar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep bilangan berpangkat. Apa itu bilangan berpangkat? Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana bilangan berpangkat itu? Bagaimana notasi bilangan berpangkat itu? Sudah kita jelaskan. Untuk materi hari ini kita akan melanjutkan pada pembahasan yang lalu terkait dengan bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat jenis-jenisnya kemarin ada bilangan berpangkat positif, ada bilangan berpangkat negatif. Nah, untuk selanjutnya coba kita bahas tentang contoh 1.2 menghitung nilai perpangkatan. Bagaimana caranya menghitung nilai perpangkatan? Maksudnya hasil dari perpangkatan itu berapa nilainya? Ini yang akan kita coba bahas pada pertemuan hari ini dengan memperhatikan contoh. 1. Nyatakan perpangkatan minus 0,3 pangkat 2 dan 0,3 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Nah, sekarang kita lihat dalam contoh soal ini terdapat bilangan pokok negatif dan bilangan pokok positif. Bilangan pokok negatif yang dimaksud adalah minus 0,3 pangkat 2 dan positif 0,3 pangkat 2. Pada materi sebelumnya kita sudah paham bahwa ketika bilangan pokoknya negatif dan nilai pangkatnya bernilai bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Jadi ingat, setiap bilangan pokok negatif ketika dipangkatkan dengan bilangan genap, maka pasti hasilnya negatif. Begitu juga sebaliknya, kalau bilangan pokoknya negatif kemudian dia berpangkat bilangan ganjil, maka dia nilainya negatif. Beda dengan kalau dia bilangan pokoknya positif, jadi tentu hasilnya tetap positif. Nah, kita lihat hasilnya. Alternatif penyelesaian minus 0,3 pangkat 2 sama dengan minus 0,3 dikali minus 0,3. Karena pangkatnya dikalikan sebanyak 2 kali, maka bilangan pokok dikali dengan 2 kali. Minus 0,3 dikali minus 0,3. Sehingga pasti akan menghasilkan nilai positif. Karena bilangan pangkatnya itu atau N-nya itu adalah genap. Sehingga dia positif. Sehingga jawabannya adalah 0,09. Begitu juga dengan positif 0,3 pangkat 2 berarti 0,3 dikali 0,3 ini tentu hasilnya adalah positif. Maka jawabannya adalah 0,09 sama. Yang kedua, kita perhatikan nyatakan perpangkatan minus 0,3 pangkat 3 dan 0,3 pangkat 3. Nah, sekarang kita perhatikan bilangan pangkatnya. Bilangan pangkatnya itu merupakan bilangan ganjil. Kalau dia ganjil tadi pada pembahasan yang lalu itu setiap bilangan pokok negatif ketika dia dipangkatkan dengan berpangkat ganjil, maka pasti hasilnya adalah negatif. Coba kita perhatikan.
minus 0,3 pangkat 2 sama dengan minus 0,3 dikali minus 0,3 dikali minus 0,3, maka dia menghasilkan minus 0,027. Nah, dia hasilnya adalah negatif. Sementara bilangan pokok positifnya dipangkatkan dengan bilangan positif, mau ganjil mau genap, maka pasti hasilnya adalah positif. Kemudian yang ketiga, kita perhatikan, nyatakan perpangkatan minus 2 pangkat 3 dan minus 2 pangkat 4 ke dalam bentuk bilangan biasa. Nah, sekarang minus 2 pangkat 3, perhatikan pangkatnya. Apakah dia pangkatnya ganjil atau positif, ganjil atau genap? Nah, sekarang kita lihat, kalau dia bilangan pokoknya negatif, yang min 2 itu maksudnya dipangkatkan dengan negatif, maka jawabannya pasti negatif karena pangkatnya ganjil, bilangan ganjil 3, sehingga minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2 hasilnya adalah minus 8. Kemudian minus 2 pangkat 4. Coba perhatikan pangkatnya, nilainya genap. Kalau dia genap, maka pasti akan menghasilkan nilai positif. Minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2, maka hasilnya adalah positif 16. Nah, seperti itulah cara menentukan hasil perpangkatan. Perhatikan bilangan pokok yang dipangkatkan, apakah dia dipangkatkan dengan bilangan ganjil atau genap. Tadi kalau dia ganjil, maka pasti hasilnya negatif. Kalau dia genap, maka selalu hasilnya positif. Nah, itulah sekira untuk mendapatkan hasil nilai perpangkatan pada bilangan pokok. Nah, berdasarkan contoh 1.2, nah, tentu Anda sekalian sudah bisa membedakan perpangkatan dengan basis bilangan positif dan negatif. Tadi kalau basisnya, maksudnya basis itu yang dimaksud adalah bilangan pokok, sama positif dan negatif. Begitu juga dengan yang kedua, perpangkatan dengan ekspedisi bilangan ganjil dan genap. Nah, ini Anda bisa nanti jelaskan ini kembali. Oh, kalau dia bilangan pokoknya positif, dihasilkan ini nilainya. Ya, itu mungkin saya kira Anda nanti bisa jelaskan. Oke, saya lanjut. Sekarang saya masuk di bagaimana cara mengoperasikan dengan melibatkan perpangkatan. Nah, perlu anakku sekalian paham bahwa di dalam operasi itu ada berbagai macam. Satu, ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, dan ada pembagian. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan menggabungkan beberapa operasi. Nah, sekarang contoh, Anda perhatikan ya. Hitungan nilai operasi perpangkatan berikut. Nah, sekarang kita menentukan lagi nilainya dengan melibatkan beberapa operasi. Contoh A, 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Sekarang perhatikan pangkatnya. Ini ada yang bilangan berpangkat 2. Sekarang kita selesaikan dulu pangkatnya. Jadi yang pertama, ketika ada operasi seperti ini, maka harus terlebih dahulu diselesaikan dulu pangkat. Sehingga di situ ada 5 pangkat 2. Sehingga 3 ditambah 2 dikali 25, karena 5 pangkat 2 itu artinya 5 dikali 5, hasilnya 25. Nah, sekarang selanjutnya, ingat kalau dalam suatu operasi digabungkan, maka terlebih dahulu yang harus kita kerja adalah perkalian. Jadi ada urutannya. Di dalam urutan menyelesaikan operasi itu, yang pertama, kalau digabung semua operasi, maka yang pertama, ini syaratnya yang pertama, kalau ada buka kurung, maka harus dulu diselesaikan dalam buka kurung. Yang kedua, selesaikan pembagian. Setelah pembagian, perkalian, dan selanjutnya terserah untuk penjumlahan dan pengurangan yang mana dahulu akan dikerja.
Nah, tadi ini ada perkalian, maka perkalian dulu dikerjakan. 3 ditambah 2 dikali 25, maka diselesaikan dulu 2 kali 25. Jadi yang terakhir nanti kita kerja adalah penjumlahan. Jadi sehingga hasilnya adalah 3 ditambah 50 sama dengan 53. Begitu. Selanjutnya untuk B, 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Nah, coba kita perhatikan ada pangkat, ada 2 pangkat. Jadi maka pertama kita selesaikan dulu pangkatnya. 4 pangkat 3. Maka itu artinya adalah 4 dikali 4 dikali 4, hasilnya adalah 64. Kemudian dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2, itu hasilnya sama dengan 9. Nah, coba kita lihat dalam operasi itu ada 2, ada pembagian dan penjumlahan. Nah, sekarang yang harus kita kerja dulu adalah mendahulukan pembagian. Kan begitu tadi syaratnya. Jadi 64 dibagi 8 ditambah 9 sama dengan 17. Maka itulah nilainya. Maka harus Anda perhatikan kalau dalam operasi itu, perhatikan yang mana dahulu dikerja. Dahulukan dulu operasi yang mana dulu harus kita kerja. Nah, sudah tadi saya jelaskan bahwa dalam menyelesaikan suatu operasi, ketika dia digabung, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, maka yang pertama dulu kita kerja adalah pembagian. Kemudian yang kedua adalah perkalian, dan yang ketiga penjumlahan atau pengurangan, terserah kalau untuk operasi 2 itu. Nah, untuk lebih memahami apa yang Bapak sampaikan pada hari ini, sebagai tugasnya kita coba tinjau ulang apakah anak sekalian paham atau tidak. Kita coba kerja ini nanti 1, 2, dan 3 saja. Jadi silakan anak kerja, coba kerja ini di buku tugasnya, nanti insya Allah setelah Anda kerja dikirim ya. Nah, sekira untuk sementara hanya itu, karena waktu kita hari ini hanya 1 jam, maka silakan kembali membuka-buka atau mencari referensi yang lain terkait dengan bilangan berpangkat. Jadi inilah untuk materi kita pada hari ini. Sekira anakku sekalian nanti ada yang tidak dipahami bisa kembali kita diskusi, apakah nanti melalui grup ya atau di grup aplikasi yang sudah kita pelajari. Sekira untuk hari ini cukup. Selamat bekerja dan semoga anakku tetap semangat untuk belajar pada kesempatan hari ini. Cukup sekian dari saya dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.